tentang Tuhan dan karyanya dalam hubungan dengan manusia. Jadi sepakat dulu kita bahwa teologi itu bukan buatan Tuhan, ya. Tapi teologi itu adalah formula yang diformulasikan oleh manusia beriman tentang Tuhan dan segala aktivitas serta respons manusia terhadap apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Jadi berteologi berarti menghayati dan memahami tentang Tuhan dan bagaimana menjalankan karyanya di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam hubungannya dengan manusia. Berteologi adalah kegiatan bersama orang percaya. Jadi berteologi itu baru dikatakan berteologi kalau kita melakukan kegiatan memahami, menghayati secara bersama. Dan itu dilakukan terkait dengan konteks kita. Jadi berteologi itu selalu memiliki dinamika. Itu sebabnya ada teologi abad mula-mula, ada teologi pra-reformasi, ada teologi reformasi, ada teologi modernisasi. Jadi teologi itu dengan demikian tidak pernah stagnan, karena selalu dimungkinkan ada pemahaman, ada penalaran, ada penghayatan yang baru terhadap hubungan Tuhan dengan manusia itu. Jadi manusia sebagai makhluk dinamis yang memiliki akal budi harusnya melahirkan teologi yang selalu kontekstual, yang menjawab tantangan yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa agama bukanlah hipostase, bukanlah hanya mengenai apa yang ada di alam luar sana, yang di atas langit. Tetapi agama adalah jawaban manusia dengan perjuangannya menghadapi daging dan darah. Di dalam konteks pergumulannya dia berteologi. Nah, itu sebabnya belakangan ini ada dikembangkan yang dinamakan teologi kerbau, teologi buffalo, ya, teologi freedom, kebebasan, ya, dan yang lain, macam-macam teologi kita. Itu semua bahagian-bahagian atau variasi-variasi dari penghayatan orang beriman. Jadi jangan salahkan umpamanya bagaimana tukang cendol bisa berbeda pemahamannya terhadap Tuhan dengan umpamanya tukang deres, ya. Nah, ini bisa mungkin karena mereka mengalami konteks pergumulan yang berbeda. Nah, berteologi dengan demikian adalah kegiatan belajar melalui pengalaman iman secara berkesinambungan. Jadi teologi kita selalu menggerakkan kita untuk melangkah, karena jalan Tuhan tidak pernah tertangkap oleh kita secara lengkap. Tetapi jalan Tuhan selalu bisa dimungkinkan kita pahami di dalam zaman, dalam konteks, dalam pengalaman hidup yang berbeda. Waktu kita kecil, pemahaman kita terhadap dunia ini bisa berbeda setelah kita jadi mahasiswa. Nanti sesudah Anda pendeta bisa berbeda lagi. Nah, itu tidak berarti yang pertama itu salah, tidak. Tetapi berkembang.
Nah, jadi kalau ada pemahaman teologi kawan yang masih sederhana, jangan katakan bahwa dia salah. Tapi dia melihat dari konteks yang masih on proses, ya. Jadi pengalaman iman itu secara berkesinambungan atau yang disebut dalam bahasa Latin fides quaerens intellectum. Fides quaerens intellectum ini artinya iman yang mencari pemahaman. Jadi kalau kita beriman, maka pemahaman kita akan semakin berkembang. Jadi iman itu yang bergerak sebenarnya, bukan pemahaman. Ya, pemahaman itu menyertai, ya. Iman itu didapatkan, ya. Jadi kita bisa melihat di sini fides quaerens intellectum, bahwa iman itulah yang selalu mencari sehingga pemahaman kita diharapkan semakin lama semakin lengkap. Oleh sebab itu juga tidak ada gunanya orang pintar kalau dia tidak mengimani apa yang dia pahami. Atau sebaliknya, iman itulah yang menentukan seseorang apakah dia sudah punya pemahaman yang baik. Teologi adalah persoalan nalar, persoalan logos, dan persoalan konstruksi, ya. Jadi teologi itu, kalau kita melihat umpamanya teologi Donald Guthrie, teologi James Barr dan yang lain-lain, bagaimana mereka mengkonstruksi rancang bangun teologi itu sehingga bisa dipahami oleh orang lain. Nah, itu tergantung kepada bagaimana orang bisa membuat sistematika, bagaimana orang bisa merumuskan itu. Teologi dipandang sebagai salah satu cara penghampiran dalam memahami pesan-pesan Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Jadi teologi ini adalah salah satu cara, tidak berarti bahwa orang yang tidak memiliki ilmu teologi seperti kita, mereka tidak mengerti Tuhan, tidak. Tetapi setidaknya kalau orang menjadi teolog, belajar teologi, dia dimampukan untuk membangun formula teologi itu sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Sehingga dia menyampaikan apa yang dia pahami tentang Tuhan untuk menjadi pertimbangan kepada orang lain, jangan paksaan. Jadi berteologi itu tidak boleh memaksa orang lain. Berteologi itu tidak menganggap bahwa dirinya satu-satunya yang punya otoritas, punya hak dominasi, tidak. Kadang intervensi manusia begitu dominan, sehingga perlu dibedakan antara teologi dan iman. Jadi harus dibedakan apa yang dimaksud dengan teologi sebagai hasil penalaran, sebagai hasil konstruksi dari pemahaman manusia, itu harus dibedakan dengan iman. Karena bisa saja orang pandai berteologi, tetapi imannya tidak bertumbuh. Ya, pandai berkhotbah, tetapi dia tidak mengimani apa yang dia khotbahkan. Titik tolak teologi yang bersandar pada nalar atau rasio manusia mengakibatkan teologi memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan misteri dan kedalaman pengalaman spiritual seseorang. Jadi kadangkala kita mengerti tentang Tuhan, tetapi belum tentu kita bisa menjelaskan itu secara sistematis. Kita punya keterbatasan pemikiran, kita punya keterbatasan mengungkapkan, kita punya keterbatasan menjalin kata-kata. Nah, tapi barangkali
kita sudah memahaminya, kita sudah menghayatinya. Bahkan kita menemukan wahyu-wahyu yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Teologi agama-agama mengandaikan pengertian menyeluruh dalam menyoroti maksud suatu ajaran atau menyoroti iman agar pemahaman tidak terpotong-potong atau kurang memadai. Jadi kita ini diibaratkan sebagai tukang jahit, ya, tukang jahit menghubung-hubungkan, mencocokkan. Nah, ada pola, kemudian dijahit, terbentuklah sebuah pakaian yang cocok untuk si A, yang cocok untuk si B. Nah, begitu dia. Jadi demikian juga berteologi. Kalau Anda umpamanya berteologi, menyampaikan rumusan teologimu kepada sekolah minggu, kepada orang dewasa, atau Anda berteologi di Jerman, Anda berteologi di Asia. Nah, ini kritiknya Kosuma, ya. Kosuke Koyama adalah teolog Jepang yang hendak buat cerita-cerita Alkitab itu lewat cerita-cerita apa? Cerita-cerita yang diambil dari cerita rakyat supaya lebih mudah dipahami. Karena sering sekali teologi yang kita sekarang ini adalah teologi yang cocok dengan konstruksi berpikir orang Barat. Padahal dalam pengalaman kita belum tentu. Sehingga dalam salah satu judul karyanya dia sebutkanlah nama-nama kami. Jadi seringkali orang berteologi tanpa mau kenal dengan orang lain. Padahal nama itu tidak hanya sebatas nama. Nama itu memiliki sejarah. Oleh sebab itu nama itu seringkali menjadi penentu identitas. Nah, seseorang tidak bisa dikenal jika dia tidak berkenalan dengan namanya. Nah, begitu pikirannya. Teologi agama-agama memantau kemajuan dan perkembangan pandangan keagamaan dalam tiap agama sehingga diperoleh pandangan yang komprehensif, kontemporer, dan representatif. Jadi teologi agama-agama itu tidak hanya melihat dari satu ajaran agama, tapi teologi agama-agama itu justru melihat dari berbagai sudut pandang tentang umpatan. Dia tidak hanya melihat dari agamanya, bagaimana menurut agama lain, bagaimana menurut Hindu, bagaimana menurut Buddha, bagaimana menurut Konghucu, bagaimana menurut Islam. Itu sebabnya kita sebut teologi religionum. Jadi satu rancangan teologi yang mendapat kesesamaan pemahaman dari agama-agama. Jadi lintas agama ada pandangan itu. Nah, agama-agama punya konsep yang sama terhadap tema-tema tertentu. Nah, sehingga dengan memahami teologi-teologi seperti itu, kita diharapkan pemahaman teologi kita makin komprehensif, bisa menjawab tantangan pada masanya, dan bisa dihadirkan, bisa mewakili pemahaman-pemahaman yang dibutuhkan oleh masyarakat pada zamannya. Nah, karena mata kuliah kita kemajemukan dan teologi agama-agama, pertanyaan sekarang, bagaimana memahami adanya banyak agama? Itu yang kita sebut dengan kemajemukan, kepelbagaian, keanekaragaman. Nah, jika Tuhan itu Esa, satu, tunggal,
Mengapa ada banyak agama? Kenapa tidak hanya satu agama? Orang Tuhan kok satu? Nah, jadi ini kita kembali kepada cerita tentang orang buta yang mengidentifikasi gajah, kan begitu? Mereka dibawa ke kebun gajah, lalu kemudian coba setelah pulang kepada semua ikut ke sana disuruh untuk menjelaskan bagaimanakah gajah. Lalu kemudian yang satu ini mengatakan gajah itu adalah seperti dinding karena kebetulan yang dirabanya badannya. Yang satu mengatakan gajah itu rupanya seperti tiang listrik karena yang dirabanya adalah kakinya. Lalu yang satu mengatakan gajah itu seperti trompet karena yang dirabanya adalah belalainya. Nah, keterbatasan mereka mengidentifikasi apa yang sesungguhnya lengkap. Disinilah tugas dari teologi, supaya jangan saling menyalahkan. Karena kita tidak memiliki kemampuan yang lengkap terhadap apa yang sesungguhnya Tuhan lakukan di dunia ini. Apakah semua agama berkenan di hadapan Allah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa membawa kita kepada penghayatan. Semua agama ini berkenan? Agama mana saja kalau begitu? Itu yang seringkali pertanyaan-pertanyaan dalam memahami agama itu. Tetapi juga sekaligus kalau kita mempertanyakan apakah semua agama berkenan di hadapan Allah, pertanyaan lanjutan adalah apakah manusia punya otoritas untuk menentukan apakah agama ini berkenan atau agama sana yang tidak? Seolah-olah kita bisa mengidentifikasi secara lengkap. Yang ketiga, apakah perbedaan di antara agama itu sepenuhnya menyangkut esensi dasariah atau sebatas keragaman bentuk dan warna? Apakah juga denominasi sekarang ini lahir adalah karena perbedaan dogma atau hanya perbedaan dari orang yang akan memimpin? Nah, apakah agama bisa seperti itu? Yang keempat, bagaimana agama yang satu bisa berhubungan dengan agama lain? Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi kita mencari titik temu, tidak mencari titik pisah. Kita mencari bagaimana supaya tercipta relasi-relasi di antara sesama penganut umat yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang Tuhan. Itulah gunanya kita membangun dialog, jembatan penghubung yang mengantarai dua kutub yang berbeda, tetapi bisa kita lintasi tanpa mengatakan bahwa kita harus berada di satu tempat. Yang kelima adalah, dapatkah seorang belajar dari agama lain tambah dari apa yang dia miliki setelah berjumpa dengan agama yang lain? Apakah ajaran agama lain itu dapat menginspirasi orang untuk meningkatkan kualitas keberimanannya? Atau perkataan lain, apakah hanya dengan memahami ajaran agama kita tidak menjadi terkungkung, atau kita bisa melihat sisi lain dari hal yang seharusnya kita pahami setelah kita mendengar, kita membaca, kita melihat bagaimana
dimensi agama orang lain. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat mendasar bagi kita supaya kita bisa mengembangkan wahana dinamika teologi kita, supaya kita tidak bersifat eksklusif, kita tidak bersikap introvert, kita tidak bersifat menghakimi terhadap agama lain. Nah, dalam teologi agama-agama, kita diberi pemahaman kemahakuasaan Allah terpancar di dalam berbagai pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman manusia ini terhadap kemahakuasaan Allah ini bisa direspons melalui berbagai cara. Nah, menurut teologi agama-agama terhadap kemahakuasaan Allah itu, penerimaan secara harfiah, letterlate, maksudnya mereka-mereka yang beragama hanya membaca, memegang ajaran yang lama secara kuat dan ketat, seperti halnya yang dilakukan oleh Farisi, Saduki, golongan-golongan ortodoksi, golongan-golongan fundamentalis, bahkan golongan-golongan yang intoleran radikal. Jadi mereka-mereka ini memiliki pemahaman terhadap Tuhan dari apa yang ada dan tidak boleh tambah. Jadi mereka menganggap bahwa ada ayat-ayat yang tidak dipahami secara benar, apa yang dikatakan bahwa firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Mereka sangat takut untuk satu huruf, bahkan merumuskannya juga mereka takut. Nah, itu yang mereka salah mengerti tentang ayat itu. Tapi ada orang-orang seperti ini. Farisi, Saduki, ortodoks, fundamentalis, dan intoleran, dan orang radikal itu adalah orang yang memegang kuat ajaran-ajaran yang lama, tidak boleh ada tambah, tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh dirumuskan yang lain. Ini yang kita katakan yang menerima kemahakuasaan Allah itu secara harfiah. Masih ada yang seperti itu. Kemudian ada yang melakukan penerimaan secara rasional, menggunakan pengetahuan, mencoba meneliti, mencoba menyelidiki, mencoba mendalami, merasionalisasi ajaran-ajaran agama lewat pengalaman empiris dan intelektual. Nah, jadi tidak salah untuk menggunakan akal, tetapi orang-orang ini di luar dari kemampuan otaknya, mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan itu pekerjaan Tuhan itu mereka rasionalisasi, hanya seturut dengan kemampuan otak mereka memahaminya. Ini yang dilakukan oleh terutama kaum ateisme, yang kemudian mereka berkata bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan itu. Mungkin mereka juga akan dipengaruhi oleh teori Darwin, bahwa manusia itu juga adalah proses evolutif, ya, perkembangan dari makhluk yang begini menjadi begini. Nah, kelompok-kelompok ateisme ini ternyata semakin lama semakin banyak. Survei menunjukkan tahun 1900 jumlah ateisme ada 225.600. Tahun 2000 meningkat menjadi 232.088.000. Yang kemudian di tahun 2025 ini katanya, jadi diperkirakan 4 tahun ke depan jumlah ateisme itu akan ada 236.370.000 jiwa. Nah, ini
peningkatan yang terus bertambah. Karena manusia semakin tidak yakin ada Tuhan. Semakin mereka merasionalisasi ajaran-ajaran kitab suci, mereka semakin tidak mengakui. Nah, ini juga tantangan bagi kita. Bagaimana kita berteologi terhadap orang-orang yang mengakui keberadaan Tuhan dan mereka mengatakan bahwa satu-satunya yang menentukan hidup ini adalah kemampuan manusia saja. Tetapi yang ketiga, ada yang kita harapkan, orang yang bisa menerima teologi, yang bisa memahami kemahakuasaan Allah ini dengan penerimaan pemenuhan, fulfillment. Jadi mereka selalu merasa bahwa apa yang mereka miliki itu belum penuh, ya, belum seberapa. Mereka selalu merindukan, mereka selalu haus, mereka selalu pengen mencari, menambah dan menambah. Nah, mereka memahami bahwa agama dan ajaran-ajaran yang sedang dipegang bergerak mengikuti rencana Tuhan yang akan disempurnakan. Nah, jadi mereka menyadari itu bahwa apa yang kita miliki sekarang ini bersinambung lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ini yang disebut dengan keberagamaan transformatif. Nah, apa yang orang katakan hanya melihat sekelilingnya ketika kita SD, ketika kita SMP, ketika kita SMU. Kalau kita berhenti di situ, tentu kita tidak bisa mengembangkan diri, mengembangkan pemahaman. Tetapi karena kita merasa bahwa apa yang kita miliki ini, kita ketahui ini masih secuil, masih setitik air dari sejumlah titik air di lautan yang begitu luas. Nah, jadi kita selalu harus rindu. Tidak boleh ada kesombongan. Tidak ada istilah mengatakan saya sudah tahu, ya. Itu hanya setitik air dari sejumlah air di lautan. Tidak seberapa. Dan dengan demikian kita selalu mengatakan bahwa kita masih membutuhkan pemahaman, penalaran, penyelidikan, pengamatan yang baru terhadap keberadaan Tuhan itu. Nah, bagaimana teologi agama-agama memiliki model-model? Nah, jadi kita katakan tadi, ternyata manusia itu punya keanekaragaman cara berpikir dan kemungkinan juga merumuskan formula-formula dari teologi itu secara beragam. Dalam beberapa penelitian, ada beberapa model-model teologi yang mencoba mendekati kekuasaan Tuhan itu lewat pemahaman. Yang pertama dikatakan pendekatan eklesiosentris. Pendekatan eklesiosentris ini memandang gereja sebagai wadah keselamatan dan yang lain bukanlah medan keselamatan. Jadi gereja hanya melalui gerejalah, hanya melalui keanggotaan di gerejalah seseorang bisa mendapatkan keselamatan. Apakah ini salah? Nah, ini yang kita katakan tadi bahwa gereja sebagai wadah persekutuan yang dibentuk oleh Roh Kudus adalah jalan keselamatan, tetapi kita tidak boleh membatasi bagaimana Tuhan bisa juga menggerakkan orang di luar dari gereja kita itu, gereja kita sekarang, bahkan agama kita sekarang, untuk juga mendapat keselamatan. Nah, jadi pendekatan-pendekatan eklesiosentris ini selalu memberi pusat perhatian bahwa pusat satu-satunya keselamatanlah gereja. Ini yang sampai dikatakan oleh gereja Katolik dulu, kalau ajar sejarah gereja. Apa yang
dikatakan oleh Roma Katolik tentang ini. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Bahkan celakanya, gereja yang mereka maksud adalah hanya gereja Katolik. Tidak dengan gereja Protestan, tidak gereja yang reformis, tidak gereja yang Calvinis, tidak gereja yang Presbyterian, tidak. Nah, ini juga reduksi makna. Jadi pengerdilan makna dari sesuatu yang seharusnya memiliki arti yang sangat dalam. Kemudian ada pendekatan kristosentris. Pendekatan kristosentris ini memandang Kristus sebagai penyelamat bagi orang percaya pun yang belum mengaku percaya. Jadi ini yang sedang kita kembangkan. Kristus itu tidak hanya Tuhan bagi orang Israel, tidak hanya kepada orang Yahudi, tidak hanya kepada orang yang sudah mengaku percaya, tetapi pada semua orang. Itu sebabnya dia menyuruh murid-muridnya, pergilah ke ujung bumi dan beritakanlah firman kepada semua makhluk. Nah, ada pendekatan teosentris. Pendekatan teosentris memahami bahwa Allah yang menyelamatkan kehidupan melalui jalan yang berbeda-beda. Jadi Tuhan itu banyak cara, punya banyak jalan. Allah juga mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Nah, kalau ada lagi cara Tuhan di akhir zaman atau di luar dari yang kita ketahui, membuat sebuah jalan menyelamatkan kehidupan manusia ini, maka itu adalah otoritas dari Tuhan. Kepada ini didatangkan air bah untuk mengingatkan mereka. Kepada ini didatangkan tulah, ya, bencana dan yang lain. Nah, banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan. Yang keempat, pendekatan basileosentris. Jadi Basilea, kerajaan, ya. Memandang bahwa Allah dapat didekati dengan perwujudan kasih, keadilan, kebenaran yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kerajaan Tuhan itu bukanlah seperti kerajaan yang ada di dunia ini, tapi kerajaannya diisi dengan nilai-nilai, nilai kasih, keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai kemanusiaan lain. Artinya bahwa Tuhan ada di dalamnya ketika kita melakukan kasih. Ketika kita menegakkan keadilan, maka orang akan merasakan bahwa kehadiran Tuhan ada. Ketika kita menegakkan kebenaran, ketika kita menjumpai orang-orang terpapar, memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah, maka bisa mungkin hal itu akan menyentuh kepribadian seseorang untuk merasakan bahwa Tuhan ada hadir di sana. Jadi Tuhan tidak dinyatakan lewat kata-kata, tapi lewat aksi nyata. Kemudian yang kelima adalah pendekatan pluralis. Plural, ya, jamak, banyak. Memandang bahwa perbedaan satu sama lain adalah realitas yang mesti diterima sebagai respons cara dan tradisi yang berbeda-beda. Kita saja tidak dari perut yang sama, dari ayah yang sama, tidak bisa sama wajah kita. Kalaupun ada kembar katanya, pasti ada perbedaan. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita
Sehingga kita menyatakan bahwa keanekaragaman itu adalah keniscayaan, adalah sesuatu yang dari sananya sudah ada. Jadi dia adalah sine qua non, ya, sesuatu yang sudah harus ada. Tidak ada di dunia ini tunggal yang kecuali Tuhan, ya. Tidak ada. Jadi kita bisa melihat bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dipahami sebagai kemahakuasaan Tuhan dalam perwujudannya. Jadi keanekaragaman manusia, wajah kita yang berbeda, pengalaman kita yang berbeda, cara pikir kita yang berbeda, jangan dianggap itu menjadi penghalang untuk berjumpa, untuk bersatu. Tetapi justru kita hargai itu sebagai keanekaragaman yang jika kita padukan akan menjadi kekayaan, menjadi penolong, dan akan menjadi penggerak bagi kita melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah, teologi agama-agama biasanya dilakukan dengan 5 pendekatan, terutama dalam konteks pluralitas, dalam konteks kemajemukan itu. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kritisme. Pendekatan kritisme sikap peka dan terbuka untuk mengkritisi setiap pemahaman, sehingga diperoleh rumusan yang lebih lengkap. Jadi kita diharapkan kritis, tetapi juga sekaligus terbuka. Jadi peka dan terbuka. Itu artinya kita tidak menutup diri terhadap kemungkinan-kemungkinan pemahaman baru. Nah, kita harus kritis. Kita harus melakukan zaman berpikir supaya kita bisa melihat dimensi-dimensi lain dari keberadaan Tuhan itu. Yang kedua ada pendekatan analogi. Cara menggali dan mengungkapkan ajaran-ajaran yang diungkapkan berbeda tetapi tujuan yang sama, sehingga relasi antara agama yang berbeda bisa tersambung, ya. Jadi bisa misalnya melalui ajaran untuk saling mengasihi, ajaran untuk saling berjumpa, ajaran untuk saling menolong, dan yang lain. Jadi ada beberapa ungkapan-ungkapan yang harus kita terjemahkan, perbuatan-perbuatan yang harus kita maknai sebagai cara mengungkapkan keberadaan Tuhan itu. Kemudian ada pendekatan korelasi. Pendekatan korelasi adalah pendekatan yang ingin mengetahui hubungan dua variabel tanpa ada upaya untuk menghilangkan variabel tersebut sehingga tidak terjadi manipulasi. Jadi ada kesinambungan. Jadi kesinambungan antara apa yang diungkapkan dalam perjanjian lama kepada perjanjian baru. Apa yang diungkapkan, kenapa harus orang berdoa? Kenapa orang harus sembahyang? Nah, kenapa harus orang mengunjungi situs-situs suci? Nah, ada berarti sesuatu di situ yang ingin dinyatakan. Kemudian ada pendekatan universalisme. Jadi pendekatan ini melalui pengungkapan kebutuhan bersama sehingga tercipta harmoni dan keteraturan. Jadi universalitas Yesus Kristus dalam keadilan, dalam krisis pangan, krisis minuman, dan yang lain. Jadi bagaimana kita bisa memahami bahwa keberadaan Tuhan itu ada ketika kita mengalami kenyataan-kenyataan yang ada di dunia ini. Kemudian pendekatan akomodasi.
upaya mengkompromikan sesuatu yang berbeda sehingga dapat diterima agama yang berbeda. Nah, jadi kita melakukan pendekatan dengan teologi kita, misalnya dalam teologi kita tidak harus memaksakan makan di tempat terbuka pada saat puasa. Nah, jadi kita tidak berarti bahwa ketika kita tidak makan di situ kita menjadi tidak bebas atau kita tidak menjadi takut untuk menyatakan iman kita, bukan. Karena bukan hanya di situ saja kita bisa melakukan kegiatan itu, bisa saling menghormati begitu. Nah, bagaimana kita membangun rancangan teologi dengan kemajemukan dan teologi agama-agama itu? Nah, ada beberapa yang menjadi panduan bagi kita. Yang pertama yang disebut dengan self-understanding. Self-understanding adalah sikap mereposisi diri dan pemahaman untuk mereaktualisasikan iman sehingga juga berfungsi sebagai jembatan penghubung dengan agama lain yang memiliki tradisi yang berbeda. Jadi self-understanding ini adalah upaya berteologi bagaimana kita mereaktualisasikan iman kita tidak sampai menciderai perasaan agama orang lain. Jadi esensi dari agama itu bisa tetap kita lakukan, tetapi karena kita sedang terhubung dengan orang lain atau sedang berinteraksi, kita sadari bahwa kita ada bersama-sama dengan orang yang tidak seagama dengan kita, maka kita bisa sama-sama melakukan pemahaman yang saling mengerti. Jadi orang bisa menyadari bahwa dia di dalam konteks keberimanannya menghargai orang lain sehingga rumusan-rumusan ungkapan-ungkapan keberimanannya dijaga supaya jangan sampai menciderai perasaan orang lain. Yang kemudian apresiasi aktif. Cara menilai dan mengkoreksi sikap kita memandang agama-agama lain yang didasarkan pada kriteria dan pandangan yang sudah mengakar. Jadi kita bisa melihat agama-agama lain itu dengan cara mengapresiasi, dengan cara menghargai, dengan cara membiarkan mereka melakukan sembari kita memperdalam iman kita. Yang ketiga adalah Trinitarian Center, ya. Ini yang kita pelajari kuliah umum semester yang lalu, ya. Jadi Kristologi Trinitarian, ya. Memahami wujud yang berbeda dalam bingkai keutuhan. Keberadaan yang satu dan lainnya dilihat sebagai bagian yang saling melengkapi, tidak dalam rangka menonjolkan yang satu sedangkan yang lain menjadi diabaikan atau direndahkan. Jadi konsep berpikir Trinitarian ini setidaknya menyadarkan kita untuk memiliki 3 teropong teologi, ya. Setidaknya kita memiliki 3 teropong teologi sehingga kita tidak hanya memiliki satu persepsi. Dengan ketiganya kita bisa saling melengkapi meskipun kembali diingatkan itu belum sempurna. Yang keempat adalah praksis dan kontekstualisasi. Jadi praksis teologi dan kontekstualisasi teologi merupakan wadah pemberi inspirasi. Bagaimana manusia dalam melakukan hal-hal yang bersifat praktis. Misalnya memberi kebebasan, tidak pemaksaan. Jadi tidak ada pemaksaan dalam agama.
Ya, agama lain juga katakan begitu, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. La ikhroha fidin, ya. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya bagimu agamamu dan bagi agamaku, begitu ya. Nah, kebebasan, kesetaraan, keadilan yang selalu berhadapan dengan konteks. Misalnya orang beragama untuk bebas dari ketakutan. Mungkin satu waktu kebebasan yang diharapkan dari kemiskinan. Jadi selalu kita melihat teologi kita itu menjawab tantangan-tantangan sesuai dengan konteks kita. Jadi dulu orang mungkin beragama karena dia ingin merubah nasib. Tapi ada juga orang beragama supaya dia mendapat keamanan karena dia selalu dihantui oleh kekhawatiran. Ada juga orang beragama supaya dapat keturunan dan yang lain. Jadi semua itu bisa kita melihat bahwa pemahaman penalaran teologi itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Nah, teologi agama-agama memberi pengakuan secara afirmatif bahwa teologi agama-agama menegaskan bahwa satu, masing-masing perlu diapresiasi secara bijak. Jadi yang dibutuhkan dari kita bagaimana kita mengapresiasi semua rumusan-rumusan itu, ya. Tetapi tentu secara bijak. Tidak umpamanya sampai oh ini benar, oh tidak. Tapi oh begitu, ya di mananya tujuannya, bagaimana ini bisa dipahami. Nah ini juga kita bisa mengapresiasi cara-cara berpikir keagamaan. Yang kedua, semua agama pada dasarnya disatukan oleh pesan ketuhanan dan kemanusiaan yang sama, yaitu kepasrahan total kepada Tuhan dan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Jadi semua agama pada dasarnya mengajarkan bahwa yang dibutuhkan dengan beragama dan karena itu perlu perumusan teologi supaya dia dekat kepada Tuhan, tetapi juga dia dekat dengan sesama. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, tetapi serentak dengan itu kasihilah sesamamu manusia. Jadi orang yang hanya berhubungan dengan Tuhan dengan cara melukai sesama manusia adalah keberagaman yang timpang, ya, keberagaman yang berat sebelah. Tetapi dengan mengimani Tuhan sebagai pengayom kehidupan, maka kita akan mencari, mengembangkan sikap relasi-relasi kita dengan sesama manusia. Ketiga, sesungguhnya masing-masing agama dapat saling berjumpa dan sama-sama membicarakan persoalan kemanusiaan. Jadi jangan umpamanya di akhir-akhir ini berjumpa saja tidak bisa, saling bersalaman saja tidak bisa, apalagi saling berkunjung. Nah, padahal kita tadi sudah diikat dengan satu pesan moral bahwa kita saling mengasihi karena kita memiliki Bapa yang sama. Tidak ada dua Tuhan. Ya. Kita berbeda cara memahami Tuhan, itu adalah urusan Tuhan. Tetapi tugas kita sekarang sebagai manusia adalah bagaimana kita menjalin hubungan persaudaraan, hubungan saling membantu sesama manusia. Jangan ada orang yang kegiatan-kegiatan agamanya begitu hebat, tetapi dalam konteks kemanusiaan dia melakukan kejahatan-kejahatan. Nah itu menjadi sesuatu yang apa Tuhan Yesus katakan, kamu bagaikan
bagaikan bangkai di atas pasir, ya. Dari atas terlihat cantik, tetapi di dalamnya busuk. Teologi agama-agama menggeser pertanyaan. Jadi ini kalau dulu pertanyaan agama-agama itu, apakah agama ini menyelamatkan? Agama mana yang menyelamatkan? Nah, tetapi sekarang teologi agama-agama menggeser pertanyaan dari apakah agama-agama lain menyelamatkan? Kalau ini pertanyaannya, maka ini hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Manusia tidak satupun bisa menjawab ini. Karena yang memiliki otoritas, yang mengatakan benar dan salah itu, yang menghakimi hanya Tuhan. Oleh sebab itu dalam teologi agama-agama, pertanyaan ini digeser kepada di mana posisi mereka dalam keselamatan. Nah, itu. Jadi bukan apakah agama ini menyelamatkan, tetapi di mana posisi mereka dalam keselamatan itu. Nah, jadi kalau umpamanya ada yang dikatakan tadi, kalau sudah ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tidak berarti kalau yang ketiga itu adalah menjadi inferior, tidak. Tapi mungkin dengan urutan waktu. Ini yang pertama Israel dulu, baru Yunani, baru yang lain, baru ke seluruh dunia. Tidak apa-apa. Nah, di mana posisi mereka? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Oh, ini datang belakangan. Oh, ini kemudian dibawa dari sana. Oh, ini kemudian latar belakangnya dari sini. Itu posisi-posisi di mana manusia sedang bergerak untuk mencapai satu sasaran utama. Teologi agama-agama berusaha menghapus arogansi orang beragama, menunjuk ke tanggung jawab atas permasalahan global sebagai elemen profetis kritis agama, dan menekankan komitmen kepada agama sebagai sumber spiritual. Jadi sekarang teologi agama hendak menyatakan, di samping kamu memahami keberadaan Tuhan yang benar itu, bagaimana wujudnya dalam hidup kita sehari-hari? Itu dia. Jurgen Habermas memakai istilah praksis komunikatif praksis. Untuk memahami kebenaran, kita harus berkomunikasi dengan sesama. Artinya, keterbukaan berbicara, mendengarkan mereka yang sama sekali berbeda dengan kita, karena kita tidak memiliki kesempatan belajar sesuatu yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Jadi dengan berbicara, dengan berjumpa, dengan berdialog, dengan bercengkrama, dengan saling menyapa, itu adalah salah satu cara atau cara penghubung bagi kita untuk memahami, merasakan, bahkan untuk menginspirasi kita memahami sesuatu yang sebelumnya belum kita dapatkan. Nah, itu sebabnya dikatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, jadi kalau dia di pandangan saja, kelihatan, baru nanti ke hatinya. Bagaimana dia memiliki, dan dia bisa menerjemahkan itu untuk merajut, membangun komunikasi dengan yang lain. Karena mereka sudah berjumpa, melihat, ya, merasakan. Jadi kalau orang beragama bersifat ekstrovert, pokoknya tidak bisa berjumpa dengan kafir. Nah, ini orang-orang seperti ini gimana? Kita saja belum dikenalnya, dia sudah menghakimi kita. Ini harus kita hindarkan dalam sikap keberagamaan. Teologi agama merupakan upaya melengkapi pemahaman iman yang lebih mendalam melalui realita yang dijumpai dalam agama-agama lain. Dalam kaitan ini, orang Kristen berusaha merefleksikan imannya, sehingga komunitas lain dapat pula mendengar dan mengerti refleksi tersebut. Jadi kita, karena ini menghargai agama, kita tidak boleh mengungkapkan ajaran kita, tidak. Kita justru mengungkapkan itu hanya seperti yang tadi. Kita mencari formula bagaimana caranya mengungkapkan.
Di waktu mana kita bisa tepat mengungkapkan dan kepada siapa? Nah, jangan pula mengungkapkan hal-hal yang dogmatis kepada umat lain yang tingkat pengetahuannya belum seberapa. Itu sebabnya dikatakan sebenarnya kita tidak hanya berdialog dengan cara bergotong royong, harus ada juga dialog iman, ya, atau juga dialog dogma kalau bisa. Tetapi manakala orang lain mengungkapkan ajaran agamanya, jangan tersinggung. Itu yang harus dibangun kalau kita memiliki pengalaman teologi yang luas. Nah, teologi agama-agama berusaha memberikan definisi-definisi baru mengenai rumusan teologis. Melalui itu kita mencoba memahami apa makna hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat multi iman. Hal ini mendorong kita agar memiliki refleksi dan visi kehidupan bersama dalam masyarakat multi iman, sambil berpegang teguh pada keimanan yang kita miliki, yaitu ajaran Kristen itu. Nah, tidak ada jalan satu-satunya bagi semua orang, ya. Ini salah satu filosofi dari kemajemukan dan teologi agama-agama. Tidak ada jalan satu-satunya bagi semua orang. Kalau banyak orang, itu mengindikasikan ada kemungkinan banyak jalan. Jadi jalannya yang banyak, bukan Tuhannya yang banyak, begitu ya. Yesus memberikan berbagai cara, membuka akses yang berbeda kepada orang Yahudi, bagi orang Yunani, bagi orang lain begini, ya. Edward Sippelberg pernah berkata, kalau ada yang mengatakan bahwa cara seseorang merupakan satu-satunya kemungkinan yang ada untuk memahami kebenaran agama, berarti ia hidup dalam zaman yang sesat. Keberagaman agama bukan suatu keburukan yang harus dihilangkan, tetapi kekayaan yang harus diterima dan dinikmati oleh semua. Di dalam semua agama terdapat lebih banyak kebenaran agamis daripada di dalam satu agama. Jadi seperti yang kita katakan tadi, kita memahami bahwa lewat ekspresi-ekspresi iman orang lain, kita bisa meningkatkan dinamika keberimanan agama kita. Nah, kesimpulan ada 3. Yang pertama, teologi agama-agama membangun pemikiran yang luas, mengembangkan pemahaman berpikir untuk memperoleh horizon serta cakrawala baru, supaya upaya mengembangkan cara beragama secara menyeluruh, ya. Suatu upaya mengembangkan cara beragama secara menyeluruh. Yang kedua, upaya pembaharuan rekonstruksi teologi sebagai respons atas kenyataan hidup yang menantang kehadiran Kristen di tengah-tengah umat beragama lain. Jadi bagaimana kita menempatkan diri. Jadi diri kita tidaklah menjadi kurang, artinya kalau kita duduk atau hadir dengan pakai sorban, pakai alas kaki atau tidak pakai alas kaki, atau di tempat yang lain mungkin berbeda tampilannya. Yang ketiga, langkah terobosan untuk membongkar kemacetan kehidupan teologi dan memberikan langkah baru menciptakan kehidupan beragama yang lebih produktif dan manusiawi. Itulah tujuan kita untuk mengembangkan teologi agama-agama ini. Ya, sekian penjelasan saya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan.